Hai guys, bertemu kembali bersama kami di channel Cihabi TV. Bagi kalian yang suka dengan konten kami, jangan lupa like, comment, subscribe, share ya guys. Baik, kali ini kami akan membahas beberapa mitos yang ada di Kebun Raya Bogor. Kebun Raya Bogor tentu familiar sekali ya guys di telinga kita. Kebun Raya Bogor menyimpan pesona tersendiri bagi masyarakat Indonesia. Lokasi ini menyimpan kisah sejarah panjang. Keberadaan pohon-pohon berusia ratusan tahun menambah kesan mistis. Kisah asmara dan makhluk halus melengkapi narasi yang beredar. Masyarakat Bogor mewariskan cerita-cerita ini secara turun-temurun. Kebun Raya Bogor, sebuah oase hijau di tengah hiruk-pikuk kota Bogor, bukan hanya sekedar tempat konservasi tumbuhan. Di balik keindahan dan kesejukan udaranya, tersembunyi berbagai mitos yang telah lama hidup dalam kepercayaan masyarakat. Mitos-mitos ini, yang berkisar dari kisah asmara hingga penampakan makhluk halus, menambah daya tarik tersendiri bagi Kebun Raya Bogor. Berikut adalah beberapa mitos tentang Kebun Raya Bogor. 1. Jembatan Cinta, kisah asmara yang abadi. Jembatan Cinta, dengan desainnya yang romantis dan pemandangan yang indah, menjadi salah satu spot favorit di Kebun Raya Bogor. Konon, jembatan ini menyimpan mitos tentang kisah asmara. Pasangan yang berjalan bergandengan tangan di atas jembatan ini dipercaya akan memiliki hubungan yang langgeng dan abadi. Sebaliknya, jika seorang wanita menyeberangi jembatan ini sendirian, ia akan sulit menemukan jodoh. Asal-usul mitos. Mitos ini kemungkinan besar muncul karena suasana romantis yang ditawarkan oleh jembatan cinta. Pemandangan yang indah, udara yang sejuk, dan desain jembatan yang unik menciptakan suasana yang mendukung tumbuhnya perasaan cinta. Dampak pada pengunjung. Mitos ini membuat jembatan cinta selalu ramai dikunjungi oleh pasangan yang ingin menguji keberuntungan cinta mereka. Banyak juga yang sengaja datang untuk berfoto dan menikmati suasana romantis di sekitar jembatan. Realita versus mitos. Tentu saja, kelanggengan sebuah hubungan tidak hanya ditentukan oleh berjalan di jembatan cinta. Komunikasi, kepercayaan, dan komitmen adalah faktor-faktor yang jauh lebih penting. 2. Pohon raksasa, penunggu Kebun Raya Bogor. Di dalam Kebun Raya Bogor, terdapat beberapa pohon raksasa yang berusia ratusan tahun. Pohon-pohon ini, dengan ukuran yang luar biasa dan bentuk yang unik, seringkali dikaitkan dengan keberadaan makhluk halus. Konon, pohon-pohon ini menjadi tempat tinggal bagi para penunggu Kebun Raya Bogor. Ciri-ciri pohon-pohon raksasa ini biasanya memiliki diameter yang sangat besar, tinggi yang menjulang, dan akar yang menjalar di permukaan tanah. Beberapa di antaranya memiliki bentuk yang aneh dan menyeramkan. Kisah penampakan. Beberapa pengunjung mengaku pernah melihat penampakan makhluk halus di sekitar pohon-pohon raksasa ini. Penampakan tersebut bervariasi, mulai dari sosok bayangan hingga suara-suara aneh. Penjelasan logis, keberadaan makhluk halus tentu saja sulit dibuktikan secara ilmiah. Penampakan yang dialami oleh beberapa pengunjung mungkin saja disebabkan oleh faktor psikologis, seperti sugesti atau imajinasi. 3. Batu gantung, kisah tragis seorang gadis. Batu gantung adalah sebuah formasi batu unik yang terletak di dekat Sungai Ciliwung. Batu ini terlihat seperti menggantung di tebing, tanpa ada penyangga yang jelas. Konon, batu gantung ini berkaitan dengan kisah tragis seorang gadis yang bunuh diri karena patah hati. Menurut cerita yang beredar, gadis tersebut sangat mencintai seorang pemuda, namun cintanya tidak terbalas. Karena putus asa, ia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya dengan melompat dari tebing ke sungai. Arwah gadis tersebut kemudian dipercaya menghuni batu gantung dan seringkali menampakkan diri kepada orang-orang yang melintas di sekitar sungai.
4. Kolam Belanda, tempat mandi para noni Belanda. Kolam Belanda, sebuah kolam kecil yang terletak di dekat Istana Bogor, menyimpan mitos tentang para noni Belanda yang sering mandi di kolam tersebut pada masa lalu. Konon, kolam ini memiliki energi mistis yang dapat membuat orang awet muda dan cantik. Mitos ini kemungkinan besar muncul karena kolam ini dulunya memang digunakan oleh para noni Belanda untuk mandi dan bersantai. Air kolam yang jernih dan sejuk, serta pemandangan yang indah di sekitarnya, menciptakan suasana yang menyenangkan dan menenangkan. Beberapa orang kemudian mengaitkan suasana tersebut dengan energi mistis yang dapat membuat orang awet muda dan cantik. Itulah beberapa mitos yang ada di Kebun Raya Bogor. Meskipun mitos-mitos ini mungkin terdengar aneh dan tidak masuk akal, namun mitos-mitos ini telah menjadi bagian dari sejarah dan budaya Kebun Raya Bogor. Mitos-mitos ini menambah daya tarik tersendiri bagi Kebun Raya Bogor dan membuat pengunjung semakin penasaran untuk menjelajahi keindahan dan misteri yang tersembunyi di dalamnya. Keberadaan mitos-mitos ini juga menunjukkan bahwa Kebun Raya Bogor bukan hanya sekedar tempat konservasi tumbuhan, tetapi juga tempat yang menyimpan berbagai cerita dan legenda yang telah hidup dalam kepercayaan masyarakat selama bertahun-tahun. Demikian pembahasan mitos Kebun Raya Bogor, semoga bisa memberikan wawasan baru tentang mitos-mitos yang ada di Kebun Raya Bogor. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Jangan lupa subscribe ya guys. Cukup sekian dan wassalam.